Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Alma Ata Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang penyebaran COVID-19 atau Corona. Saat ini kami mengundang ahli epidemiologi yaitu Profesor Dr. Hamam Hadi yang juga merupakan Rektor Universitas Alma Ata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini penyebaran COVID-19 sudah menjadi pandemi dan bereskalasi dalam negeri. Kemudian bagaimana hal itu bisa terjadi, Prof? Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Alma Ata Center for Global Health yang telah mengundang saya untuk berbincang-bincang di forum ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kita baru mendengar 1-2 hari yang lalu bahwa COVID-19 ini sudah dinyatakan sebagai pandemi. Maknanya bahwa COVID-19 sudah menjadi wabah yang menyerang di banyak sekali negara, dan kita bisa menunjukkan bahwa dalam 24 jam terakhir kita sudah bisa melihat sebaran dari COVID-19 di 117 negara, yang mulanya sebenarnya itu hanya di satu kota namanya Wuhan di China daratan. Hari ini kita sudah bisa melihat lebih dari 125.000 positif corona, dan dalam 24 jam terakhir ada 6.729 kasus baru, dan 4.613 diantaranya itu meninggal dunia. Jadi ini satu penyakit yang amat sangat serius. Tidak boleh ada individu di muka bumi ini menganggap enteng soal virus corona, apalagi para policy makers, para pimpinan. Mohon maaf, jangan pernah menganggap remeh soal wabah COVID-19 ini. Lalu kemudian bagaimana situasi outbreak COVID-19? Peningkatannya itu seberapa banyak, baik itu secara global di China maupun luar China ataupun di Indonesia sendiri, Bro? Baik, terima kasih. Jadi kita lihat peta ini, awalnya ini di China, dan China mulanya ini yang terbesar. Tapi kita hari ini sudah melihat sebarannya ini di Eropa, hampir semua negara Eropa itu sudah kena, terutama ini di Italia yang paling besar. Dan kita juga sudah melihat di negara tetangganya dari Italia, yaitu France dan Spain. Jadi Prancis maupun Spanyol ini sudah juga banyak penderita positifnya, termasuk Jerman di sini juga sudah ada. Nah, Indonesia itu juga nggak ketinggalan, sudah mulai bermunculan penderita coronanya. Kalau nggak keliru hari ini dalam 20 sampai dengan 24 jam terakhir itu ada 23 penderita positif corona di Indonesia, dan tampaknya kalau melihat gelagatnya ini akan terus meningkat. Kita lihat ini sebarannya secara spesifik. Ini di Korea dalam 24 jam terakhir ada 114 kasus baru, Jepang 52 kasus baru, Filipina ada 3 dan seterusnya. Dan ini terutama yang sangat mengerikan adalah di Italia, 2.313 kasus baru, dan mohon maaf ini 827 diantaranya itu meninggal dunia. Malahnya ini satu wabah yang amat sangat serius. Dan juga tidak kalah pentingnya ini di Middle East, ya, Iran juga menjadi epicentrum wabah corona yang sangat luar biasa. Dalam 24 jam terakhir ini ada 958 kasus baru, dan yang meninggal sudah sampai dengan 354. Sekali lagi maknanya ini nggak boleh dianggap remeh, dan para pemimpin di seluruh dunia hari ini sedang berjuang sangat serius menyelamatkan bangsanya, menyelamatkan rakyatnya. Dan mudah-mudahan para pemimpin kita dari pusat sampai daerah juga mulai perhatian sangat serius, jangan sampai terlambat untuk mengantisipasi wabah COVID-19 ini. Kemudian apa yang bisa kita lakukan agar penyebarannya tidak terlalu signifikan? Baik, secara garis besarnya karena COVID-19 itu disebarkan melalui close kontak,
atau hubungan yang dekat. Oleh karena itu, cara pencegahannya itu harus dilakukan dengan menjaga jarak atau social distancing. Ya. Mulai dengan cara salaman kita itu harus dirubah. Mohon maaf kalau biasanya shaking hand, itu jadi kebiasaan salaman kita. Mulai hari ini dan nggak boleh terlambat. Siapapun dan dengan siapapun dan dimanapun pula itu usahakan jangan pernah kontak, termasuk dengan istrinya sendiri. Ya, biasakan jaga jarak. Jadi kalau salam misalnya harus diganti, mohon maaf untuk sementara harus diganti assalamualaikum. Oke. Kalau enggak itu boleh assalamualaikum, terutama kalau dengan yang agak senior dan yang perlu lebih dihormati, assalamualaikum. Sesama anak milenial gunakan ini, salam zero corona. Jadi gunakanlah 3 macam salam ini, mana yang paling cocok. Assalamualaikum, assalamualaikum, salam zero corona. Insya Allah itu akan menjadi salah satu cara yang terbaik untuk bisa mengurangi ya kecepatan laju dari wabah coronavirus itu sendiri. Lainnya adalah biasakan cuci tangan sesering mungkin pakai sabun, deterjen, atau pakai alkohol atau hand sanitizer. Di samping itu, mohon maaf yang punya riwayat perjalanan luar negeri atau kontak dengan penderita, usahakan dan pastikan mau karantina mandiri paling tidak 14 hari. Baik, terima kasih penjelasannya Profesor Hamam. Sampai di sini pertemuan kita. Mari kita jaga kesehatan kita. Jaga pula kesehatan orang-orang di sekitar kita. Selamatkan bangsa Indonesia dari virus corona dan Salam Zero Corona.